warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Lukito? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, jadi ya biarpun cuaca kita kurang bersahabat, tapi kita tetap lanjut nih Pak ini untuk sesi percakapan Pak ya pada malam hari ini, yang mana kemarin kita sudah berkomunikasi lewat WA, lewat Google Meet juga. Apa yang pada pertemuan hari ini, Pak Lukito? Jadi kita hari ini adakan pertemuan Ya, yaitu tentang apa tujuan dari pertemuan hari ini, Pak, malam ini, Pak Lukito. ya, melanjutkan kemarin, bahwasanya saya punya permasalahan, Pak, untuk saya sampaikan kepada Pak Sus Kawatiano untuk membantu saya, Pak, karena saya sedang ada masalah dalam pembelajaran di kelas saya. Oke, jadi permasalahan ya Pak ya, yang kemarin kita bahas, hari Ya, ini kita lanjut lagi tentang permasalahan di sekolah Pak Lukito itu Pak ya. Jadi permasalahannya ya. Pak ya Pak, bagaimana kemarin Pak, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Kesempatannya adalah untuk menindaklanjuti permasalahan saya kemarin, Pak, itu Ya, mengenai jalan bagaimana eh, cara untuk mengatasi permasalahan pembelajaran matematika yang siswa-siswa saya banyak mendapatkan nilai buruk gitu. oke. Jadi permasalahannya yaitu pada malam hari ini yaitu masalah nilai-nilai anak ya Pak ya, yang nilainya Ya, buruk Pak ya gitu Pak ya, untuk yang kita ya, bahas pada malam hari ini itu Pak begitu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, Bapak Lukito, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan tadi Pak? Tujuan untuk menanggulangi permasalahan nilai ataupun kurang dari peserta didik atau murid Bapak tadi, dari Pak Lukito. mungkin saya masih dalam posisi 6 mungkin, Pak, menurut saya. Oke, jadi sekarang Pak Lukito merasa posisinya itu di posisi dari 1 sampai ke 10 itu di posisi 6 ya Pak ya, untuk eh, menanggapi Ya, ataupun dari tujuan masalah kita itu. Kira-kira Pak Lukito menginginkan berapa Pak untuk target nanti anak itu bisa nilainya bisa mungkin naik ataupun bertambah, itu berapa Pak? Mungkin target dari Pak mungkin Lukito sendiri gitu. kalau saya melihat kondisi siswa saya mungkin paling sampai 7 aja, alhamdulillah, Pak. Untuk 7 aja Jadi 7 posisinya. Pak ya. Karena Oke. saking Jadi menurut karena mungkin saya melihat apa namanya? Posisi anak saya itu memang dia tuh memang sudah kelas 6, Pak, ya. Tapi oke oke. kemampuannya tuh kayaknya sebenarnya belum mampu untuk kelas 6 gitu. Oke, jadi Jadi mungkin bentar. karena di kelas-kelas sebelumnya itu sebelum apa, kelas-kelas sebelumnya itu anak itu kan karena namanya K13 itu kan punya target pencapaian KKM, Pak, ya.
Jadi ya mungkin anak itu Oke, oke, bener. seakan-akan dipaksa untuk bisa naik kelas, mungkin mulai remedial walaupun sebenarnya anak itu kemampuannya masih rendah sekali untuk matematika itu. Oke, jadi Pak Lukito tadi berharap anak itu kalau diibaratkan posisi skala nilai dari 1 sampai 10 itu memiliki target maksimal itu adalah 7 Pak ya, dari 6 tadi Pak ya. Nah, dari Mhm. target-target itu Pak, apa saja Pak kira-kira kekuatan dalam mencapai dari target 6 ke 7 itu, kekuatan-kekuatan ataupun kelebihan ataupun kemampuan-kemampuan yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan nilai 7 tadi Pak Lugito apa saja? Saya akan meningkatkan ini Pak, gaya belajar saya di kelas. Pertama karena Oke, melihat kemampuan anak seperti itu, maka saya eh, tar- target pencapaian saya itu saya eh, apa? Saya renovasi ibaratnya diperbaiki lagi. Jadi mungkin harus adanya penurunan nilai KKM dari matematika itu, Pak. Kemudian yang kedua gaya belajarnya mungkin ke tingkat yang antara mudah dan sedang dulu, jangan di tingkat yang sulit. Karena mengingat kemampuan siswa tersebut memang kemampuannya mungkin hanya sampai di sedang, belum sampai tingkat tinggi. Nah, kemudian selain itu juga eh, proses pembelajaran yang menarik mungkin Pak, mungkin banyak sambil bermain, kemudian praktek menggunakan alat peraga kayak itu. Apalagi untuk kelas 6 ini kan sekarang kita sedang melaksanakan pembelajaran materi tentang bangun ruang. Jadi menurut saya mungkin anak-anak itu perlu adanya media-media pembelajaran alat peraga berupa bangun ruang, mungkin bisa kita praktekkan langsung ke hal yang nyata. Misalnya pakai apa gelas, kalau misalkan tabungnya atau kaleng susu, kalau misalnya kubus mungkin pakai kotak, kalau juga pakai kardus kayak itu mungkin supaya anak itu lebih paham. Dan mungkin juga saya kira mungkin anak itu untuk kemampuan abstraknya belum begitu baik, maka perlu aspek yang nyata. oke, bagus Pak. Jadi dari kekuatan-kekuatan Pak Lukito tadi yang dapat saya apa namanya itu tangkap tadi, yaitu untuk kekuatan dari Pak Lukito itu seperti meningkatkan gaya belajar Pak ya tadi, terus menurunkan KKM-nya ya tadi, mungkin dari KKM sebelumnya, terus adanya mungkin memudahkan dulu soal dari yang mudah ke sulit, ada Ya. praktek, terus ada alat-alat peraga lagi mungkin dari gelas atau Mm-mm. dari tabung gitu tadi ya, yang Iya, intinya itu anak itu lebih memahami gitu Pak ya, lebih paham iya. lagi untuk pembelajaran. Nah dari beberapa beberapa kegiatan ini ataupun eh, kekuatan-kekuatan ini mungkin eh, apa yang Pak yang paling utama dulu yang mungkin dapat dicapai untuk identifikasi dari eh, gaya belajar ataupun kekuatan-kekuatan ini Pak? Kalau menurut saya yang paling mudah itu ya menurunkan KKM, Pak. Oke, Target itu, KKM dulu Pak ya. heeh, iya, baru ke gaya belajar. Karena dengan menurunkan KKM itu mungkin beban anak tidak terlalu berat. Oke, jadi menurunkan KKM Mm-mm. pertama dulu Pak ya, kedua Ya, baru meningkatkan ataupun gaya belajarnya Pak ya, meningkatkan gaya belajar ya, untuk peserta ya, didik. ya. Oke. Nanti kalau sudah itu bisa, baru KKM dinaikkan seperti itu. Oke, jadi ada sebuah circle gitu Pak ya, perputaran. Jadi Iya, kalau sudah KKM-nya diturunkan,
ada gaya belajar, mungkin sudah bagus, baru nanti KKM bisa dinaikkan lagi gitu Pak ya, kalau Iya, gitu ya. iya. Oke. Kira Pak Lukito apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak nanti untuk mencapai dari mungkin menurunkan KKM ataupun nanti gaya belajar itu kira-kira hambatannya apa Pak? Baik itu dari Hambatan peserta didik, mungkin dari Pak Lukito sendiri. menurut saya hambatannya kalau dengan menurunkan KKM artinya nilai prestasi sekolah itu turun untuk matematika, Pak. Jadi itu Oke, merupakan satu hambatan, hambatan. Mungkin jadi untuk kelas-kelas lain agak menolak seperti itu. Untuk yang berikutnya, hambatannya mungkin dari anak-anak juga, mungkin dari anak didik sendiri, terutama yang sudah tingkatnya agak tinggi, mungkin dia agak kurang tertarik dengan apa, karena mereka tidak merasa tertantang. oke. Jadi itu Pak ya, kira hambatan yang Pak Lukito rasakan apabila nanti KKM diturunkan, terus adanya kegiatan gaya belajar, terus nanti kalau sudah bagus kegiatan itu, nanti KKM dinaikkan lagi. Kira-kira solusinya apa Pak? Biar hambatan tadi itu bisa mungkin bisa berkurang ataupun bisa diminimalisir ataupun dihilangkan atau kalau bisa kan gitu. Apa solusinya untuk Pak Legito? Ya, untuk yang masalah KKM tadi, mungkin banyak yang menolak tadi, yang memberikan pengertian atau penjelasan kepada rekan-rekan Oke, pengertian Pak yang ya, ini, pengertian nah, begitu. ya supaya paham dengan keadaan siswa seperti itu, sehingga dia eh, memaklumi dengan penurunan KKM tersebut. Untuk Oke, yang jadi siswa yang memiliki kemampuan tinggi, ya diberikan pembelajaran diferensiasi, ya iya terutama karena diferensiasi. sesuai dengan kebutuhan dia. Itu. Oke, jadi yang saya dapat tangkap Pak ya dari solusi tadi adanya pengertian ya kepada murid, kepada guru atau mungkin orang tua juga gitu Pak ya. Mungkin kepada orang Ya, tua dan juga kepada siswa yang sudah KKM lebih mungkin dibuat ya, pembelajaran diferensiasi gitu ya Pak ya kita ya. Nah, dari yang ya, solusi dari Pak gitu ya sangat bagus sekali Pak. Dari solusi ini yang nanti bisa saya apa namanya itu kita ATM-kan lagi kepada guru-guru lain ya. Oke Pak kita ini kira-kira rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu apa Pak rencana-rencananya? untuk mencapai tujuan yang tadi, Pak, ya Ya, sesuai dengan yang tadi sudah disinggung di sebelumnya tadi, rencana-rencana saya, itu dari penurunan KKM, kemudian apa, gaya belajar yang menarik, kemudian pemakaian alat-alat peraga, dan juga penjelasan-penjelasan pada guru-guru, juga siswa serta wali murid, mungkin seperti itu. Pokoknya stakeholder dan pemangku kepentingan di sekolah, seperti itu. oke. Jadi sangat banget bagus sekali Pak ya, yang kompleks dari rencana-rencana Pak Lukito ini sangat memotivasi mungkin bagi rekan-rekan guru lain bahwa untuk rencananya tadi mungkin pertama penurunan KKM, ada juga alat peraga yang mana tadi Pak Lukito mengutamakan dulu yaitu penurunan KKM dan alat peraga gitu Pak gitu ya. Ya, Terus kira-kira bagaimana Pak untuk jangka waktu untuk mencapai tujuan itu bagaimana Pak? untuk jangka waktunya mungkin saya targetkan akhir semester ini sudah tercapai, Pak. Oke, akhir semester ini ya Pak ya Ya, rencananya. Jadi ini semester 2 ya dua, Pak ya. ya, Jadi mungkin semester 2 ini sudah
dapat diimplementasikan gitu Pak ya, maksudnya Iya, Pak ya? sebelum ujian. Oh ya, sebelum ujian gitu Pak ya? Oke. Iya, Sebelum ujian sudah diimplementasikan gitu Pak ya? iya. Untuk ukuran Pak, keberhasilannya bagaimana Pak rencananya untuk ukuran keberhasilan? Apa Maksudnya saja Pak? ukuran keberhasilan? Oh, saya ini targetnya sudah berhasil, oh atau belum itu kira-kira sudah ada rencana untuk Bapak? Ukurannya Pak ya. Jadi menurut saya nanti kalau saya merasa berhasil tuh jika memang kurang lebih 90% dari murid saya itu nilainya sudah baik dari sebelumnya. Oke, Ya, itu ukuran menurut saya ukurannya. ya, Mungkin alhamdulillah kalau bisa 100%, tapi saya targetkan 90% dulu, Pak. iya. Itu Amin amin sudah Pak, bisa pasti itu cukup bisa bagus. seratus Iya, persen ataupun itu bisa iya, dicapai kalau bisa berkolaborasi iya, gitu Pak ya. Dari iya, mungkin dari peserta didik atau murid dan juga guru gitu khususnya kan dan juga iya. dengan sekolah khususnya gitu Pak. Kira-kira untuk mengatasi ya Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi gangguan? Mungkin gangguan-gangguan dari mencapai tujuan itu Pak. Mengatasi gangguan-gangguan dari tujuan, Pak, ya. Terutama mungkin gangguan itu datangnya dari diri sendiri, Pak, ya. Iya dari sendiri Banyak sendiri dulu Pak ya. dari diri sendiri mungkin di situ terlalu banyaknya kesibukan ya, Pak, ya. Namanya guru kelas, Mm-mm. itu kan tidak mengelola satu pembelajaran saja. Iya iya Jadi untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk fokus pada matematika, bukan berarti yang lainnya dikesampingkan, yang lainnya tetap dilaksanakan. oke oke. Tapi karena ini intinya saya ingin benar-benar merubah dan memajukan dan meningkatkan nilai matematika di kelas itu, saya akan lebih fokus dengan pembelajaran matematika biar tercapai tujuannya. Itu, Pak. Oke, jadi yang dapat saya tangkap ini jadi cara Bapak Lukito untuk mengatasi gangguan itu dari diri sendiri dulu Pak ya. Jadi dari diri Ya, sendiri dulu yang kemana kita ini sekarang kalau bahasa keren sekarang ini mager ya, malas gerak gitu kan. iya, iya. Jadi apalagi kita ini kan tergerak, menggerakkan dan menggerakkan gitu kan. Jadi benar sekali Pak. Jadi kita ini dari diri sendiri dulu, dari diri sendiri dulu. Bagaimana seperti kata Pak Lukito tadi, itu untuk fokus sih Pak ya, fokus dulu untuk Ya, pelajaran matematika sehingga mungkin kesibukan-kesibukan yang banyak itu Pak ya, mungkin kesibukan yang di luar ataupun kesibukan di keluarga gitu. Jadi mungkin bisa memanage ataupun mengatur gitu Pak ya. Jadi khusus untuk iya, difokuskan ke kegiatan apa namanya itu dari pembelajaran anak yang agar nilai ataupun prestasi ataupun nilai anak ini bisa di level skala 7 gitu Pak ya, dari angka 6 tadi gitu Pak gitu ya. iya. Oke, jadi dari tadi kira-kira apa Pak komitmen Bapak Lukito terhadap rencana atau tujuan dari peningkatan nilai ataupun prestasi anak tadi Pak? Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Kan Oke. benar-benar saya laksanakan kegiatan tersebut supaya berhasil. Gitu. Mm-mm. Oke, jadi Gitu, Pak. komitmennya itu berusaha maksimal gitu Pak ya. Iya. Terus siapa Pak kira-kira teman ataupun siswa ataupun siapa yang kira untuk dapat membantu Pak Lukito sehingga dapat menjalankan komitmen itu sehingga dapat berusaha maksimal itu kira-kira siapa? Terutama dari kepala sekolah mungkin untuk Oke, kepala minta sekolah minta ya. dukungan. Yang kedua dengan guru-guru lain yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi eh, mengenai eh, hambatan hambatan itu jadi dengan
seperti itu, berkolaborasi dengan menjelaskan apa yang menjadi hambatan tadi kan, terus saya ingin berkolaborasi dengan apa guru-guru lain, Ya, dengan rekan guru-guru Pak sejawat, ya. ya, untuk memberikan solusi juga bagaimana cara mengatasi tersebut, supaya mereka juga mendukung dan memberi dorongan pada saya. Dan juga untuk mungkin komite sekolah sama wali murid. Komite. Iya, komite dan wali murid itu juga perlu tahu akan Prestasi ataupun nilai nilai tadi gitu Pak ya. iya, prestasi siswanya terutama matematika di kelas. Itu. Jadi supaya mereka bisa memberikan dorongan, memberi bantuan mungkin di rumah, memberikan masukan pada anak-anaknya untuk lebih giat belajar lagi gitu. Oke Pak Lugito, jadi dapat saya tangkap tadi, jadi Pak Lugito nanti akan minta bantuan ya kepada guru-guru dulu Pak ya tadi, kepada teman sejawat lah, rekan sejawat intinya Pak ya, rekan sejawat, Ya. kemudian kepada kepala sekolah ya tadi pertama kali kepala sekolah dulu, terus guru rekan sejawat, mungkin kedua juga dari wali murid serta komite untuk dirangkul gitu Pak ya, biar bisa membantu Pak Lugito. Jadi semuanya berkolaborasi intinya Pak ya, untuk membantu Ya. Pak Lugito. Oke Pak, untuk mungkin ini jadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana tindak lanjutnya Pak? Tindak lanjut dari percakapan kita ini Pak. Ya, saya merasa senang, juga terbantu, dan merasa senang karena Pak Suska telah merespon saya, kemudian memberikan saya membuka pintu-pintu solusi dari saya sendiri, dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Suska tadi. Jadi saya merasa terbuka hati dan pikiran untuk melakukan kegiatan. Terima kasih Pak Suska. Oke, sama-sama Pak. Ini juga saya sangat senang sekali ini bisa langsung bertemu dengan bisa bercakap, berkomunikasi dengan Pak Lugito yang tadi sudah menjelaskan poin-poin permasalahannya, yaitu gimana di dalam sekolahnya, di kelasnya tadi, yaitu adanya keinginan ataupun kemampuan Pak Lugito untuk meningkatkan lagi nilai prestasi anak dalam hal pembelajaran matematika khususnya di kelas 6, yaitu agar bisa naik Pak ya dari skala 6 ke skala 7 tadi Pak ya. Yang mana tadi sudah dijelaskan Pak Gito, sangat tarik sekali, sangat menarik sekali ya. Sehingga nanti bisa disebarkan ataupun kita implementasikan kepada rekan-rekan guru lain untuk bagaimana sih untuk mengatasinya tadi, seperti dengan berkolaborasi, dengan gaya belajar, semuanya itu sangat sangat menarik Pak untuk malam ini sih. Ini saya sangat menunggu bagaimana ke depannya. Apalagi kata Pak Lugito tadi mungkin akhir-akhir semester ini Pak ya, mungkin sekitar 2-3 kegiatan belajar anak ini mungkin sudah selesai gitu Pak ya. Jadi saya sangat menunggu ini kabar baiknya dari Pak Lugito, bagaimana nanti hasil dari kelas Pak Lugito ini, jadi nanti prospeknya dari peningkatan prestasi ini. Mungkin itu saja Pak Lugito, saya sangat senang sekali. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Lugito yang sudah malam hari ini sudah mau berbagi pengalaman praktek baik kepada saya sendiri khususnya, dan kepada nanti bisa diimplementasikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu saja Pak Lugito, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Saya titip salam kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan muridnya. Saya tunggu kabar baiknya Pak ya. Oke. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lugito. Senang sekali Pak Suska bisa ketemu Pak Suska lagi pada malam hari ini. Alhamdulillah Pak, saya juga sangat senang ini bisa berjumpa langsung dengan Pak Lugito. Bagaimana kabarnya Pak Suska?
Alhamdulillah Pak, baik. Gimana kabarnya Pak Ya, Ligito juga ini? alhamdulillah baik juga, Pak. Alhamdulillah baik juga Pak Heeh. ya. Sesuai dengan rencana kemarin, Pak. Iya, Kayaknya kemarin kita sudah ada kesepakatan, Pak, ya, mau betul. ini akan bercakap kembali masalah permasalahan Pak Suska kemarin untuk menindaklanjuti, Pak, ya, yang kemarin, Pak, ya. Iya betul Pak, betul. Heeh heeh. Jadi tujuan dari perjumpaan kita apa tadi, Pak? Oke, jadi tujuannya Pak atau masalah ini yaitu tentang eh, masalah peserta Pak atau murid yang di kelas itu sangat aktif Pak ataupun di kelas itu tidak bisa tenang gitu dalam pembelajaran sehingga anak itu di dalam kelas itu sering ataupun mengganggu temannya di sebelah kanan ataupun sebelah kiri sehingga Mhm, keinginan saya itu tujuannya kalau bisa anak itu bisa ikut belajar dengan sesama dengan temannya dan bisa mengikuti kegiatan KBM ataupun kegiatan belajar mengajar di kelas gitu Pak. mhm. Jadi Pak Suska punya permasalahan tentang murid di kelas, Pak, ya, yang sangat reaktif, yang hiperaktif, sehingga saking aktifnya itu anak itu mengganggu temannya, Pak, ya, kalau dalam belajar ya, Pak, ya, gitu. Iya betul sekali Pak. Ya, mhm. Menurut Pak Suska itu sejauh apa siswa itu mengganggu temannya, Pak? Apakah sangat fatal sekali pengganggunya itu sehingga membuat tidak nyaman dalam pembelajaran gitu, Pak? Iya Pak, jadi mengganggunya itu sering apa namanya itu menjewer apa memegang temannya, megang temannya yang perempuan misalnya kan. Jadi jadi membuat suaranya itu menjerit anak itu kan. Jadi menjerit menjadi mengganggu apa namanya itu suasana belajar gitu kan. Jadi terkaget kadang kan teman-temannya jadi nggak fokus. Jadi Mhm, fokus untuk mendengarkan ataupun menulis ataupun mengerjakan kegiatan tugas itu jadi terganggu gitu kan, jadi fokusnya hilang, jadi membuat kegiatan ataupun suasana kelas itu menjadi tidak kondusif lagi karena diganggu oleh adanya teriakan temannya yang diganggu tadi, misalnya dilempar mungkin pakai pena, terus dilempar mhm, lagi pakai buku ataupun mungkin rasa apa namanya itu mengganggunya tadi mungkin mengambil apa namanya itu sesuatu yang bukan punya sendiri diambil sehingga temannya kan otomatis cara tidak sadar apa tidak sadar menjerit kan gitu memanggil mhm, kan mhm. gitu itu Oh, Pak ya. yang apa namanya itu yang sering dilakukan anak yang Mhm. eh, pada di kelas itu. Oh, iya, Pak, ya. Jadi anak itu suka mengganggu, mengambil pena, kemudian jahil gitu, Pak, ya. Ibaratnya ini, saya tangkep, Pak, ya, berarti anak itu memang jahil gitu kalau di kelasnya dengan temannya, mhm. Sehingga mengganggu teman yang sedang belajar gitu, Pak, ya. Iya Pak. Kemudian, Pak, apa yang ingin Bapak capai dari, kegiatan tersebut, Pak? Mungkin Pak Suska ingin melakukan kegiatan untuk merubahnya gitu, seperti apa Pak Suska mau merubahnya itu? Iya Pak, jadi rencana saya untuk yang ingin saya capai itu yaitu kalau bisa anak itu tenang, bisa mengikuti kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar di Mhm, kelas ini, jadi semuanya mhm, anak itu bisa fokus dalam belajar mhm, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu dapat tersampaikan sehingga kegiatan pada hari itu misalkan dalam pembelajaran di kelas dapat terkor dari anak-anak semua gitu. oh iya. Jadi Pak Suska ingin kegiatan pembelajaran itu intinya kondusif gitu Pak ya? Iya betul. Jadi bisa terkontrol semua anak-anaknya. Jadi tampak tenang dan anak itu bisa belajar dengan nyaman dan aman gitu Pak di kelas Pak ya? Itu Pak Iya ya? betul sekali Pak. Mhm. Nah, sehubungan hal tersebut, Pak, mungkin dari skala 1 sampai 10, Pak Suska menempati posisi berapa, Pak, untuk masa sekarang ini dalam mengatasi anak-anak seperti itu? Oke, jadi mungkin dalam skala nilai dari 1 sampai 10 itu saya di posisi 6 gitu Pak sekarang.
Jadi merasa saya posisi 6 untuk posisi skala nilai itu, Pak. Yang seperti apa itu, Pak? Dalam posisi 6 tuh Bapak di situ? Iya, kalau di posisi 6 itu saya itu merasa anak itu mengganggu temannya, sehingga anak itu bagaimana dia bisa dengan belajarnya, bagaimana mau bisa belajar kan kalau misalkan dia sendiri sering mengganggu, belum bisa konsentrasi, belum bisa fokus dalam menerima pembelajaran yang diberikan pada waktu itu, padahal teman-temannya semua bisa fokus Mhm, untuk mhm. mengikuti kegiatan itu. Nah, yang disitulah timbulnya saya menginginkan adanya peningkatan ataupun adanya anak tadi bisa mengikuti kegiatan belajar sehingga mencapai tujuan dari pembelajaran pada hari itu atau di kelas yang saya laksanakan itu. Iya. Jadi Pak Suska sudah berusaha Pak ya selama ini untuk mengatasi itu Pak ya. Oke. Kemudian Pak, eee, menurut Pak Suska, langkah apa lagi Pak supaya, posisi Pak Suska itu bisa mencapai oh ya Pak ya sebelumnya, ya targetnya berapa kira-kira Pak Suska untuk perbaikan keadaan siswa tersebut, Pak? Iya, Pak. Dari Jadi skala 1 sampai 10 tadi? jadi pertama itu saya merasa sekarang ini di posisi 6, Pak ya. Jadi kalau Ya, bisa target saya itu kalau bisa mencapai 8 lah, Pak ya. 8 ataupun 8,5 lah kalau bisa ada komanya gitu kan. Kenapa? mhm, Karena apa namanya itu target kan kalau bisa setinggi-tingginya tapi dapat dilaksanakan gitu, Pak. mhm. Nah, kira-kira Pak Suska mau ngambil langkah-langkah seperti apa itu, Pak? Supaya tercapai tujuan sampai posisi 8 itu, Pak? Oke, jadi target saya ataupun rencananya yang pertama mungkin memindahkan dulu, Pak, memindahkan duduk ataupun beri teguran dulu kepada anak tadi kan, memberikan teguran Mmm, secara lisan kepada anak, mhm. kemudian eh, memindahkan posisi duduk kan selama ini duduk dia itu Pak di belakang Mhm. sehingga mungkin merasa dia itu tidak diperhatikan Pak. Jadi merasa dia itu Oh, tidak ya. diperhatikan guru, terus mungkin Mhm. merasa di rumahnya mungkin ada beban, mungkin di rumahnya ada mungkin perasaan yang kurang bahagia, mungkin makanya mungkin di kelas itu dia merasa disinilah mungkin teman banyak bertemu teman kok tidak mau bermain mungkin perasaan dia seperti itu. Jadi Iya. itu yang kedua Pak. Jadi mungkin memindahkan dulu posisi duduknya biar bisa fokus sehingga bisa terpantau oleh Mhm. saya atau guru. Yang ketiga mungkin saya apabila tadi tidak tercapai juga saya mungkin memberikan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Jadi ada pembedaan Mhm. mungkin anak ini di pembelajaran diferensi mungkin bagian kinestetiknya ataupun posisi anak itu memang sudah apa namanya hobi bergerak ataupun bergerak jadi menggunakan keterampilannya mungkin dari ketimbang pengetahuan itu Pak Mhm. mungkin langkah-langkah saya untuk eh, dari posisi 6 ke posisi 8 tadi ya maksimalnya. Baik, bagus Pak ya. Pak Suska sudah punya rencana langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu Pak. Tadi setelah saya tangkap Pak, yang pertama Pak Suska itu pertama beri teguran Pak Suska ya sama Ya, siswanya. Kalau ditegur nggak mempan juga, nggak berubah juga, maka Pak Suska akan mem tempat duduk Pak ya. Mungkin iya dari betul. belakang dia harus di depan gitu Pak ya. Iya benar-benar. Karena selama ini mungkin di rumah banyak masalah anak itu, mungkin kurang bermain, sehingga kalau dia di belakang masih kurang diperhatikan, maka di kelas itulah dia sebagai pelampiasannya. Iya Pak, betul. Oke, itu alasan yang masuk akal juga, Pak, ya. Jadi kalau seperti itu, kalau ditaruh depan, kemungkinan dia merasa selalu diperhatikan oleh Pak Suska, ya. Iya. Jadi anak itu akan terasa nyaman karena selalu diperhatikan. Nah, kemudian kalau memang anak itu memang masih nggak mempan juga, Pak Suska juga punya, langkah lain yang ketiga yang mungkin lebih jitu Pak Suska ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Iya Jadi berdiferensiasi Pak. iya, jadi sesuai dengan kebutuhan anak itu Pak ya. Iya Pak. Mungkin dia itu apa,
kinestetiknya tinggi, maka anak itu harus belajarnya dengan banyak gerakan gitu Pak Suska ya. Iya, betul. Ya, baik Pak Suska. Sudah bagus sekali sebenarnya Pak Suska ininya ya, langkah-langkahnya. Iya, Pak. Mhm. Baik Pak Suska, eee, kira-kira, eee, siapa saja Pak Suska yang bisa membantu Pak Suska untuk mengatasi atau mencapai tujuan itu Pak Suska? Iya, Pak. Jadi mungkin teman ataupun orang yang bisa membantu, pertama sekali itu saya minta bantuan dulu mungkin kepada Pak Sekolah yang pertama, yang kedua kepada rekan sejawat saya kelas 6, jadi rekan guru kelas 6 dulu yang yang satu pembelajaran. Kalaupun berhalangan mungkin saya ambil guru yang terdekat yang saat nanti bisa membantu. Yang kedua, yang berikutnya yaitu yang ketiga mungkin dengan wali muridnya ataupun orang tuanya, yang mana saya harus lebih kondusif lagi, lebih intens lagi, lebih perhatian lagi kepada wali muridnya, bagaimana menanyakan kondisi di rumahnya, kondisi psikologisnya anak itu, sehingga antara sekolah, antara di rumah itu bisa sinkron ataupun bisa saling memberikan masukan. Jadi jangan hanya kepada guru saja atau sekolah saja, tapi juga mungkin dengan orang tuanya bisa saling memberikan asuhan atau amongnya, sehingga saling ada timbal baliknya, ada umpan baliknya atau feedbacknya kan kepada guru, kepada sekolah, dan kepada juga kepada anak. Selama ini kan biasanya orang tua itu menitipkan saja ke sekolah. Nah, sudah dititip sudah lepas, maksudnya tidak mau lagi ada apa-apa yang terjadi. Pulang sekolah sudah pulang, kadang tuh PR aja ditanya orang tuanya nggak tahu, kadang gitu. Mungkin saking sibuknya apa gimana kan, padahal aset anak itulah yang paling utama sebenarnya gitu. Jadi yang saya akan minta bantuan yang utama tadi pas sekolah dulu, guru, rekan sejawat, dan terakhir itu yang utama lagi itu sebenarnya orang tuanya atau walinya di rumah. Bagaimana kondisi ataupun anak-anak itu dalam di rumah dalam belajar gitu. Itu Pak. Oke, bagus sekali Pak Suska ya, Pak Suska sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya, bahkan sampai orang tua siswa ya yang harus ikut itu andil untuk mengatasi anak yang hiper tadi Pak Suska ya. Dari kepala sekolah iya, dari guru iya, dan juga dari wali muridnya. Oke, bagus sekali Pak Suska rencananya, mudah-mudahan berhasil. Nah, kemudian mungkin dalam kegiatan itu, namanya kegiatan Pak Suska ya, mungkin ada kendala mungkin yang akan Pak Suska hadapi ya, Pak Suska ya. Kira-kira apa Pak Suska ya kendalanya menurut Pak Suska, dan bagaimana Pak Suska nanti mengatasi kendala itu? Oke ya Pak. Jadi mungkin kendalanya untuk mengatasi pertama itu yaitu yang utama itu adalah muridnya dulu, muridnya yang pertama. Kendala pertama murid, yaitu mungkin masih dalam tahap belajar, jadi saya terus harus sabar. Itu kendala pertama kepada muridnya. Yang kedua itu mungkin kepala sekolahnya, kemana kepala sekolah kadang merasa dan lupa karena mungkin banyak tugas. Jadi untuk memantau ataupun untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan gurunya itu sering lupa. Mungkin ada kegiatan lain yang pas harusnya memberikan sedikit semangat atau motivasi itu kadang tuh lupa. Tapi saya harapkan nanti tidak ada. Tapi itu gangguan yang saya rasa, mungkin yang saya takutkan gitu kan ya. Jadi yang pertama itu muridnya dulu tadi mungkin masih tahap belajar, jadi mungkin perlu kesabaran saya. Kedua juga mungkin kepala sekolahnya mungkin ada sedikit lupa, mungkin harus selalu diingatkan. Terus adanya kegiatan ataupun yang kesibukan mungkin dalam manajemen sekolahnya. Yang ketiga itu orang tua.
orang tua itu tadi saya sudah sampaikan mungkin merasa apabila sudah diberikan di sekolah tidak mau lagi adanya timbal balik dari sekolah. Misalnya kan kadang tuh PR aja nggak ditanya bagaimana keadaan anaknya di sekolah, itu nggak ditanya, yang penting udah ke sekolah sudah. Nah itu sebenarnya gangguan ataupun masalah yang saya rasakan selama ini dalam pembelajaran. Tapi satu atau dua orang mungkin sebagian itu yang mungkin wali murid. Jadi yang pertama sekali itu orang tuanya, yaitu orang tuanya itu sering melepaskan saja tanggung jawab ataupun umpan balik. Harusnya antara guru, pak sekolah, antara guru, siswa dan wali murid itu adalah 3 circle ataupun lingkaran yang tidak boleh putus. Jadi saling bersatu, saling berhubungan atau sistem. Jadi satu tidak boleh hanya melepas tidak berjalan. Tapi itu gangguan mungkin. Jadi gangguan saya merasa orang tua itu mungkin tidak peduli. Tapi mungkin solusinya tadi mungkin dengan cara memberikan pengertian. Jadi Pak ya tadi langsung Pak tanya tadi, itu solusi saya mungkin tadi memberikan pengertian kepada anak tadi, kalau kepada anak. Terus kalau kepada kepala sekolah mungkin solusi saya memberikan selalu mengingatkan Pak, tolong nanti ada kegiatan orang tua mau ke sini, tolong ada waktu atau tidak gitu. Kadang kan kalau kita nggak tanya itu nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus guru harus memberikan memberikan penjelasan untuk agar kepala sekolah bisa memotivasi guru dan orang tua ataupun dan siswanya. Dan untuk orang tuanya mungkin solusinya gangguan tadi saya memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Insya Allah kalau sudah diberikan penjelasan itu 60-70% biasanya dapat ditanggapi. Gitu Pak. Gitu. Oke. Oh ternyata banyak juga kendalanya Pak Suska ya. Iya Dari Pak. siswa iya, dari kepala sekolah iya, dari wali muridnya iya. Iya. Kompleks sekali Pak. Iya. Ya mudah-mudahan terlaksana Pak ya. Kendala itu bisa Pak benar-benar Pak Suska atasi Pak dengan yang sudah Pak Suska rencanakan tadi ya. Dari siswanya Pak Suska harus lebih sabar. Kemudian dari kepala sekolahnya sering mengingatkan karena Iya. kepala sekolah saking sibuknya pekerjaan. Ya. Dengan wali muridnya iya, mungkin karena wali murid juga kadang kurang perhatian sama anaknya Pak ya, sampai tugas rumah aja nggak tahu, anaknya sekolah apa enggak aja kadang sampai lupa itu kadang Pak Suska ya kayak itu. Iya, heeh. Baik Pak Suska, kemudian Pak Suska, bagaimana komitmen Pak Suska dengan tujuan untuk mencapai tujuan itu Pak Suska? Iya Pak, jadi komitmen saya ingin agar anak tadi khususnya yang memiliki kelebihan ataupun, jadi saya menyikapinya anak itu bukan suatu kelemahan tapi menjadikan tantangan saya sebagai guru, memotivasi saya untuk selalu belajar lagi untuk memahami karakteristik ataupun pedagogik dari anak itu. Jadi komitmen saya akan berusaha untuk lebih bagus lagi, lebih dalam memberikan pembelajaran, baik itu pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak ataupun siswa. Biarpun dari segi mungkin dari sekolah, dari pihak guru ataupun ke orang tua harus saling intinya berkolaborasi, itu komitmen saya. Jadi saya ingin jangan hanya saya saja, jangan hanya guru saja yang mau berusaha, tapi mengajak rekan-rekan dan juga wali murid sehingga adanya timbal balik, adanya kekompakan dalam suatu sistem pembelajaran. Itu Pak, komitmen saya. Oke. Oh, bagus sekali Pak ya komitmennya ya untuk Pak Suska ya. Kemudian kira-kira Pak Suska kapan ini target Pak Suska untuk tercapai tujuan ini? Iya Pak. Jadi insya Allah mungkin dalam pembelajaran ini sudah selesai ya. Mungkin di UTS sudah selesai ini.
mungkin setelah UTS ini dalam pembelajaran mungkin dalam minggu depan bisa dilaksanakan Pak, mungkin dalam pembelajaran sebelum akhir semester 2 ini mungkin insya Allah saya akan usahakan akan saya kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua dan sekolah untuk membantu sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan saya, sehingga anak tadi bisa mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya di kelas. Wah, hebat sekali Pak Suska. Oke Pak Suska, terima kasih. Bagaimana Pak Suska pertemuan hari ini? Menurut Pak Suska, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Pak, sangat senang sekali sehingga saya sangat terbantu untuk menjelaskan ataupun memaparkan apa unek-unek saya, permasalahan saya di dalam kelas, sehingga dapat saya sampaikan kepada Pak Lukito sebagai coaching saya pada malam hari ini. Saya merasa senang, saya merasa lega. Semoga apa yang jadi saya sampaikan ini bisa saya terapkan dan saya mencapai target saya di akhir semester nanti, sehingga anak ataupun peserta didik saya tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sesuai dengan kebutuhan dari anak atau murid tadi, Pak. Baik, terima kasih Pak Suska. Selamat berjumpa kembali besok Pak Suska. Salam untuk rekan-rekan di sana Pak Suska ya. Mudah-mudahan tercapai apa yang jadi tujuan Pak Suska. Siap. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.